13 tahun kemudian 2023 tiba-tiba dapat telepon lagi dari Dr. Ahmad Herman, kolega saya, teman akrab yang menyampaikan tentang rencana mengundang saya untuk menjadi salah satu pengisi acara dalam praktisi mengajar ini. Selamat datang di Rollin Podcast, Ngobrol Infinity. Halo Rollers, di episode kali ini kita akan membahas mengenai praktisi mengajar. Dan kali ini kita sudah kedatangan teman ngobrol ya. Mari kita sambut Bang Nara. Selamat sore Bang. Sore. Iya, jadi kita akan menanyakan pengalaman bekerja dari Bang Nara ya, seperti itu ya Rollers ya. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut nih Bang, apakah ini kunjungan Bang Nara pertama kali ke Palu atau sebelumnya sudah pernah Bang? Ya, terima kasih. Ini adalah kunjungan saya yang kesekian kalinya di Palu ya. Tahun 2010 atas ajakan Dr. Ahmad Herman, saya diundang oleh teman-teman komunitas wartawan di sini untuk bicara tentang jurnalisme damai, peace journalism. Dan tidak diduga 13 tahun kemudian 2023 tiba-tiba dapat telepon lagi dari Dr. Ahmad Herman, kolega saya, teman akrab yang menyampaikan tentang rencana mengundang saya untuk menjadi salah satu pengisi acara dalam praktisi mengajar ini. Dan tentu saya menyambut baik ya, sebuah kesempatan yang luar biasa. Ya. Iya, luar biasa sekali. Berjumpa kembali dengan teman lama ya Pak. Gitu. Berjumpa kembali dengan teman lama dan ini kesempatan untuk menapakkan kaki di Bumi Tadolako, kampus yang terkenal ya, terkenal di wilayah Sulawesi maupun di luar Sulawesi. Iya, di Palu ini Bang, apakah Bang Nara sudah berkunjung kemana saja atau sudah mencicipi makanan-makanan di Palu Bang mungkin? Kemarin sampai semalam sudah diajak ke sebuah kafe di Tanaharis namanya ya. Diajak oleh siapa tuh Bang? Diajak oleh teman-teman Pak Acer ya, sama teman-teman yang lain ya, teman-teman dosen dari sini. Luar biasa ya. Menikmati suasana malam di Palu. Iya, semoga kota Palu ini memberikan kesan yang baik ya untuk Bang Nara, dan ini tidak menjadi terakhir kalinya nih Bang Nara bisa berkunjung lagi kapan-kapan ke kota Palu. Iya, mengesankan sekali, sangat mengesankan. Iya. Kemudian nih Bang, aktivitasnya nih sekarang Bang Nara lagi apa nih sekarang? Saya itu kurang lebih 3 tahun terakhir ditempatkan oleh Harian Kompas, tempat saya bekerja, ditempatkan di DES atau Departemen Sunting, sebuah unit kerja yang mengurusi quality control dari produk Kompas, baik Kompas cetaknya maupun Kompas ID. Kebetulan Harian Kompas itu bertransformasi tidak hanya dalam bentuk cetak, tapi sesuai dengan tuntutan teknologi digital, maka juga berwujud dalam Kompas ID, Kompas ID gitu ya. Iya. Gitu. Kalau boleh tahu Bang, spesifik job desk kerjanya itu seperti apa Bang? Jadi fungsinya itu memeriksa seluruh konten yang akan diposting ya. Iya. Baik dari dipublikasikan ya Bang. Ya, dari segi akurasi, kemudian dari segi kelengkapan berita, lalu dari segi memastikan bahwa tidak ada mispersepsi, misleading dan typo gitu ya. Iya. Ya. Jadi dari pekerjaan Bang Nara, apakah ada kesulitan yang dialami? Kesulitan seperti apa tuh Bang? Ya, sejauh ini bisa teratasi aja sih semuanya. Hampir dengan kerja tim ya kita bisa mengatasi persoalan yang kemungkinan timbul karena adanya kesalahan konsepsi dari tingkat editor, reporter ke editor, kemudian muaranya ke sunting gitu ya. Jadi ya alhamdulillah so far so good so far. Bisa diatasi lah ya. Wah, keren banget nih Rollers. Wah, ini kita nanti akan banyak juga menanyakan ya bagaimana pengalaman dari Bang Nara ya, seperti itu dalam bekerja. Nah, setelah itu Bang Nara, apa saja sih pengalaman yang memorable selama bekerja? Pengalaman yang mengesankan tuh kalau kita kerja tim dan
menghasilkan liputan yang mempengaruhi kebijakan publik, yang bisa mendorong adanya perubahan kebijakan publik yang lebih berpihak kepada publik gitu ya. Iya, berarti Gitu ya. bekerja tim ini juga menjadi satu faktor yang sangat penting ya Bang. Iya, teamwork. Iya. Karena Teamwork. bukan hanya bekerja sendiri, tetapi juga tim juga harus bisa saling mendukung Saling seperti mendukung, itu. saling melengkapi. Iya. Kemudian Bang, skill apa sih yang dibutuhkan di era sekarang? Ya, dengan makin majunya teknologi, maka tuntutan yang dibutuhkan tuh semakin banyak ya. Tidak hanya kemampuan menulis, tapi juga harus ada kecakapan teknis, misalnya dalam urusan dengan videografi, kemudian juga memahami infografik ya. Jadi banyak kecakapan-kecakapan yang harus diadopsi oleh Iya. teman-teman jurnalis gitu ya. Seiring dengan kebutuhan teknologi itu sendiri. Karena khalayak yang mau dijangkau juga sudah sadar teknologi juga, Iya, ya, dengan di era menggunakan digital seperti era digital, sekarang ini ya Bang. menggunakan gadget, menggunakan piranti teknologi yang yang memang bermuatan digital gitu ya, yang syarat Iya. dengan tuntutan itu. Ya. Nah, kemudian nih Bang, di era seperti sekarang ini, prospek kerja di bidang jurnalistik maupun broadcasting yang dibutuhkan, yang lagi dicari-cari nih, apa tuh Bang? Yang dicari pastinya untuk jurnalistik ya kemampuan melakukan liputan yang komprehensif ya. Iya. Karena dengan makin banyaknya hoax, maka jurnalisme hadir untuk meluruskan, menjernihkan informasi tersebut. Salah satu tuntutan dari jurnalisme adalah mencerahkan masyarakat. Dengan membajirnya informasi yang demikian banyak, akan memungkinkan banyak hoax. Makin banyak saluran, makin banyak air mengalir. Makin Iya. banyak saluran media, makin banyak informasi yang mengalir. Masyarakat jadi bingung. Disinilah jurnalisme hadir untuk meluruskan, Wah, menjernihkan. keren sekali ya, Roller. Ya. Nah, profesi dari Bang Nara ini kan sebagai Wakil Manajer Departemen Sunting Harian Kompas nih ya. Boleh tahu nggak nih Bang, apa alasan Bang Nara untuk memilih profesi ini? Itu alasannya bukan pada urusan memilih kenapa ada di bagian syuting itu ya. Iya, Pertanyaan dasarnya mengapa mau terjun di dunia media gitu ya. Iya, di dunia. Dari awal memang saya ingin selalu tertarik untuk menyampaikan informasi kepada publik ya. Saya dari kecil tuh suka mendengarkan radio Australia, radio BBC London gitu ya. Wah. Ingin ingin menjadi bagian dari orang-orang yang memberi informasi kepada khalayak gitu ya. Kalau dulu kan lewat radio. Iya. Nah, lalu sekarang lewat Semakin berkembang. media dengan multimedia ya. Menyebut Kompas itu sekarang jangan dibayangkan cuma dalam bentuk kertas koran fisik ya, tapi media dalam cetak bentuk ya. digital. Iya. Ya, dengan platform yang konvergensi dengan beberapa macam varian bentuk informasi gitu ya. Ada cetak, kemudian ada video, ada infografik, dan bahkan ada animasi gitu ya. Ya, tentunya juga semakin berkembangnya zaman ya, media ini juga semakin beradaptasi di era sekarang gitu ya, bukan hanya media cetak tapi juga ada media digitalnya ya, seperti itu. Kemudian juga kami juga ingin tahu nih Bang ya, Rollers yang di rumah atau dimanapun berada nih pengen tahu gitu ya, keinginan Bang Nara untuk bisa juga menjadi praktisi mengajar, apalagi juga sekarang sudah mengajar ya, baru saja tadi mengajar mahasiswa ilmu komunikasi Bang. Pada dasarnya pekerjaan jurnalisme itu 11-12 dengan urusan mengajar memang. Iya. Ya, menyampaikan informasi sesuai dengan tujuan fungsi pers itu informasi, edukasi, entertain, kontrol sosial dan ekonomi. Yang pertama dan kedua aja informasi dan edukasi, itu aja sudah membuat seorang jurnalis harus siap-siap untuk menyampaikan informasi kepada khalayak dengan mencerahkan gitu ya. Jadi ketika dipanggil untuk diundang sebagai praktisi mengajar, ya saya sambut baik ya. Sebuah kesempatan untuk berinteraksi dengan mahasiswa, dengan dunia akademik, karena jurnalisme itu adalah dunia ilmu terapan. Ilmu terapan itu berkembang kalau dunia praktis beriringan simultan dengan akademik. Ya. Tidak boleh jurnalisme itu dipandang hanya urusan akademik saja, tapi juga harus dilihat, tidak boleh asosial, harus melihat juga situasi di lapangan.
Nah, apa yang terjadi di masyarakat harus dimaknai dan diimbangi dengan kemajuan di bidang akademik. Apa yang ada di akademik juga harus diimbangi dengan kemajuan di bidang praktisnya gitu ya. Jadi saling melengkapi, berjalan simultan Saling melengkapi antara satu dan dan lainnya lainnya ya. gitu ya. Terus Bang, mau tahu dong tadi apa saja sih yang ditekankan kepada mahasiswa, terus juga mungkin ada penugasan-penugasan yang diberikan ya tadi barusan aja Bang. Ya, yang saya syukuri, saya ketemu mahasiswa yang antusias, Iya. pembelajar. Wah, Ternyata apa namanya semangat belajar di sini sama dengan yang saya jumpai di Jakarta sana ya. Bagaimana anak-anak itu ingin mengetahui sesuatu lebih jauh gitu ya. Buktinya tadi pada saat paparan mereka antusias menjelaskan rencana liputannya. Ya, mereka sudah menemukan topik, kemudian mereka menemukan apa namanya merumuskan masalahnya, lalu merancang narasumbernya siapa saja, lalu apa namanya sudah merencanakan apa yang mau difoto, apa yang mau dibikin video, apa yang mau dibikin infografik gitu ya. Nah, masalahnya sedikit masukan saja ya bahwa iya. teman-teman di sini belum mendapatkan mata kuliah tentang infografik. Tapi itu pemahaman tentang itu nggak mesti didapat dari ruang kuliah. Itu bisa didapatkan dari mana saja. Sumber belajar sekarang dengan teknologi yang demikian luas bisa didapatkan dari mana-mana. Iya, kalau yang tadi Bang Nara baru saja sampaikan itu infografi ya, Bang. Infografik. Iya. Ya. Boleh dijelaskan lagi Bang, itu kenapa sih itu penting Ya. untuk bisa kita pelajari? Ya gini, infografik itu esensinya adalah bagaimana menjelaskan sesuatu yang bersifat angka-angka, baik itu kurva, grafik, tabel-tabel. Kalau itu disodorkan kepada publik kan belum tentu semua orang ngerti. Iya. Kemudian kalau dinarasikan dengan teks, belum tentu semua orang bisa membacanya dengan mudah. Karena orang sekarang malas membaca, maaf ya. Iya. Waktu untuk membaca sangat sedikit. Nah, barangkali dengan visual thinking, dengan memberi gambaran yang terurai tentang angka-angka itu dibumikan dengan bentuk yang lebih menarik dari visual angka-angka itu, jadi lebih cair gitu ya, lebih mudah dipahami gitu ya. Iya, Gitu. tapi tadi Bang Nara juga sempat sampaikan bahwa ilmu tentang itu tidak hanya didapatkan di kuliah saja, tapi Iya. juga bisa di luar ya Bang. Iya. Tapi itu tidak kalah pentingnya ya kita sebagai mahasiswa, apalagi yang nantinya akan turun ke dunia kerja ya, Iya. seperti itu. Iya. Nah, boleh dong Bang, kita mau tahu nih ya para rollers gitu ya, pesan untuk para rollers yang ingin seperti Bang Nara nih. Wah, saya merasa tersanjung pada saya belum ada apa-apanya ini. Tetap punya rasa ingin tahu yang tinggi, kemudian stay humble, kayak jangan apa namanya, jangan cepat puas ya. Tetap harus Iya. rendah hati untuk selalu bertanya dan bertanya. Ya. Jangan bosan untuk belajar Jangan ya. bosan untuk belajar, tetap Iya. merasa butuh untuk belajar dan belajar. Wah, rollers keren sekali ya. Ini pembahasan kita bersama Bang Nara ya. Kita tadi sudah mendengarkan pengalaman dan juga cerita dari Bang Nara tadi ya, yang baru saja mengajar mahasiswa ilmu komunikasi nih ya. Dan ya sudah cukup panjang gitu ya pembahasan kita Bang. Kami Terima kasih. ingin mengucapkan terima kasih Bang sudah bersedia hadir berbagi cerita bersama rollers gitu ya. Iya. Sama-sama, saya juga menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya karena merasa tersanjung ya dihadirkan di tempat ini. Ya, sebagai praktisi saya diundang masuk kampus, ya sesuatu banget ya bisa Iya. mencerahkan saya kembali. Ya. Tentunya juga suatu kebahagiaan buat kita ya, Ilmu Komunikasi Universitas Tadulako kedatangan Bang Nara ya dari Harian Kompas, dan juga Bang Nara memberikan begitu banyak cerita kepada kita yang itu bisa jadi pelajaran untuk kita mahasiswa di sini biar bisa siap gitu ya Bang Amin, untuk amin. terjun Semoga. ke dunia kerja seperti Amin, itu semoga ya ya. rollers. Nah rollers ya jangan lupa ya untuk follow akun Instagram Ilkom Untat, Rollin underscore podcast ya. Terus juga ada Facebook, dan juga jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, comment, and share ya, seperti itu. Nah, untuk menutup perbincangan kita nih Bang, kita ada yel-yel andalan ya, yaitu Rollin Ngobrol Infinity. Ya, boleh Bang? Rolling, ngobrol, infinity. Iya.
boleh nih Bang langsung. Iya. Sudah ngobrol Infinity, seperti itu. Ngobrol Infinity. Iya, seperti itu, ke rollers ya. Oke, Rollin Podcast, Ngobrol Infinity. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih Bang. Sama-sama. Dadah rollers.